Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menerapkan pola hidup sehat yang benar. Dengan apa? Yaitu dengan cuci tangan dengan sabun dan air. Nah, anak-anakku sekalian, pada hari ini Ustazah akan menjelaskan materi tentang tema 8. Akan tetapi sebelum kita memasuki tema 8, yuk semuanya ikuti Ustazah untuk tetap semangat biar kita tetap semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Hu ha. Hu ha. Wah, luar biasa hebat ya. Tetap semangat ya, tak boleh malas. Kita akan belajar tentang materi keselamatan di perjalanan dan juga di rumah. Di rumah tentu kita mempunyai aturan-aturan yang harus ditaati. Misalnya ketika ada mainan yang berantakan, kita harus merapikan. Ketika ada sesuatu yang kotor, kita harus membersihkan. Kemudian ketika setelah makan, kita harus membersihkan piring yang sudah kita gunakan itu. Kalau aturan yang ada di perjalanan, misalnya kita mau berkendara, entah itu berkendaranya menggunakan sepeda ongkel, menggunakan motor, menggunakan mobil, ataupun menggunakan angkutan umum, itu ada aturannya masing-masing. Apakah aturannya itu? Aturannya yaitu ketika kita menaiki sepeda ongkel atau sepeda angin, itu kita harus mentaati lalu lintas. Harus berjalan di sebelah kiri jalan, tidak boleh di sebelah kanan jalan, karena nanti akan melawan arus. Nah, kalau kita mau memakai sepeda yang bermotor, sepeda motor itu kita harus menggunakan alat keselamatan helm, terus jaket, sarung tangan, sepatu, dan juga jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah. Begitu juga dengan naik mobil, kita harus wajib mentaati aturannya. Harus memakai sabuk pengaman supaya kita aman ketika ada di perjalanan. Ketika ada lampu merah, kuning, hijau, kita harus mentaatinya. Ketika merah berarti tandanya harus berhenti. Kuning kita harus berhati-hati, dan hijau baru kita boleh jalan lagi. Kayak gitu ya. Nah, itu adalah kendaraan bermotor, sepeda motor, dan juga mobil. Nah, bagaimana dengan kendaraan umum ya? Seperti bus, kereta api, dan juga yang lainnya. Apa yang harus kita lakukan ketika naik kendaraan umum, misalnya bis nih? Kita harus mentaati aturan yang ada. Ketika kita naik bus, aturan yang harus kita taati yaitu kita harus tetap berada di dalam bus, tidak boleh mengeluarkan anggota tubuh keluar bus. Misalnya mengeluarkan tangan keluar, itu akan membahayakan keselamatan diri kita. Kemudian kita tidak boleh saling berdesak-desakan ketika ada di dalam bus. Seperti itu. Ketika naik seperti kereta api juga seperti itu. Kita harus mentaati aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh perusahaan kereta api. Nah, kita kembali lagi untuk aturan keselamatan saat berkendara menggunakan sepeda ongkel atau sepeda angin yang sering digunakan anak-anak untuk sekolah ya, untuk berangkat sekolah. Apakah hanya aturannya itu jalan di sebelah kiri jalan saja? Oh enggak, ternyata ada alat-alat keselamatan yang perlu kita gunakan saat berkendara menggunakan sepeda ongkel. Nah, diantaranya kita bisa loh menggunakan helm yang khusus untuk sepeda ongkel, dan juga pelindung siku atau pelindung lutut, supaya ketika kita jatuh kita tidak sakit ataupun bisa terlindungi ya, seperti itu. Nah, ketika kita sekolah, boleh banget loh kita menggunakan sepeda ongkel, tidak harus diantar ayah ataupun bunda. Nah, itu tadi adalah aturan-aturan yang ada di perjalanan. Namun, aturan itu tidak hanya di perjalanan saja. Ternyata di rumah dan di sekolah juga ada aturan keselamatan supaya kita selamat. Nah, bagaimana kalau di sekolah? Kalau di sekolah aturannya yaitu tidak boleh lari-lari dari dalam kelas. Karena apa? Membahayakan. Di kelas itu tempatnya belajar, bukan tempatnya bermain ataupun lari-lari. Ayo, siapa yang suka lari-lari di kelas? Kenapa aku nggak boleh lari-lari di kelas? Karena kalau lari-lari di kelas kita akan menyebabkan jatuh. Kalau misalnya kita tertabrak dengan meja, kursi, kita akan terjatuh. Bahaya ya kalau di kelas. Nah, di kelas juga kita tidak boleh bertengkar dengan temannya. Misalnya bertengkar dengan temannya terus lari-lari di kelas, nah, itu nggak boleh. Kenapa? Dengan teman kita harus saling menyayangi. Supaya apa? Supaya hidup kita tetap rukun dan juga tenang dan bahagia. Nah, sikap rukun
pun akan mewujudkan persatuan. Meskipun kita memiliki perbedaan dengan teman-teman kita, misalnya kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda kegemaran, berbeda warna kulit, dan perbedaan yang lainnya, itu bukan menjadi halangan kita untuk bersatu. Sesuai dengan semboyan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itu adalah Indonesia. Meskipun banyak perbedaan, tetap bersatu. Kira-kira sikap apa sih yang harus kita miliki supaya kita tetap bersatu? Kita bisa bersatu dengan cara saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga rela berkorban dengan sesama. Selain itu, apalagi ya, Us? Nah, selain itu, poin pentingnya adalah kita tidak boleh saling mengejek. Ingat, tidak boleh saling mengejek dan juga mengolok-olok teman, apalagi teman sendiri, nggak boleh ya. Karena apa? Kita harus tetap berkata dengan lembut dan juga berkata yang baik dengan teman kita. Misalnya, kita mau minta tolong dong ambilin sapu. Kita harus menggunakan bahasa yang santun. Ataupun ketika kita memerintahkan untuk menutup pintu, tutuplah pintu itu. Nah, kita harus menggunakan kata-kata yang halus dan lembut supaya teman kita juga tidak sakit hati. Berbicara tentang memerintahkan teman, kira-kira kalau kalimat perintah menggunakan tanda baca apa ya? Apakah tanda seru? Apakah tanda tanya? Atau tanda titik? Nah, kalimat perintah menggunakan tanda seru. Kalau kalimat tanya menggunakan tanda tanya. Kalau kalimat berita menggunakan tanda titik. Kalimat tanya kita gunakan untuk menanyakan sesuatu hal kepada teman kita. Kalau berita kita gunakan untuk memberitahu teman kita. Kalau berita kita akhiri dengan tanda titik. Nah, selain aturan-aturan tadi, ternyata agar kita bisa hidup bersatu dengan teman kita di kelas, kita harus saling mengajari teman kita ketika ada yang tidak bisa ataupun belum paham. Misalnya ada yang belum paham tentang materi jam atau hari. Ada yang belum paham, kita wajib untuk menjelaskan atau mengajari teman kita. Nah, di sini Ustazah sudah membawa jam dinding. Di jam dinding ini ada 3 jarum. Jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit, jarum kecil tapi panjang ini menunjukkan detik. Ketika jarum pendek ada di angka 5 dan jarum panjang ada di angka 12, berarti dibaca pukul 5. Tepat, tidak kurang dan juga tidak lebih. Ketika jarum pendek ada di 9 dan jarum panjang ada di 12, berarti menunjukkan menunjukkan jam 9. Seperti itu ya. Nah, 1 jam ada 60 menit. Satu hari ada 24 jam. Akan tetapi di jam dinding ini hanya ditulis angka 1 sampai angka 12 saja, tidak sampai 24. Untuk jam 1 malam sampai jam 12 siang kita menggunakan tulisan 1 sampai 12. Untuk yang 13 sampai 24 ini digunakan untuk jam 1 siang sampai jam 12 malam. Jadi untuk menulis jam 3 sore menggunakan 15.00. Kalau jam 7 malam berarti kita tulis dengan 19.00. Bagaimana cara menghitungnya kok bisa seperti itu? Jadi seperti ini. Jam 12 siang kita teruskan 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 atau 00. Seperti itu ya. Nah, itu tadi tentang jam dinding. Sekarang kita belajar bagaimana menghitung lamanya kita bermain. Misalnya kita bermain mulai jam berapa ya enaknya ya? Jam 6. Kita bermain mulai jam 6 dan selesai di jam 8. Berarti berapa lama kita selesai bermain? Jadi dari jam 6 ke jam 8 ini ada 2 jam. Jadi kita bermain selama 2 jam. Itu cara menghitungnya. Begitu juga cara menghitung lamanya kita belajar. Misalnya kita belajar 3 jam. Mulai jam berapa ya? Mulai jam 7. Kita belajar mulai jam 7.
kita belajar selama 3 jam. Berarti kita akan selesai belajar di jam berapa? Kita hitung dari jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Berarti kita sudah belajar selama 3 jam, berakhir di jam 10. Seperti itu ya. Itu tadi tentang jam ya. Sekarang kita beralih ke kalender. Nih, siapa yang sudah pernah melihat ini? Sepertinya sudah pernah melihat ini semua ya, kalender. Di kalender ini menunjukkan tahun, bulan, hari, dan juga tanggal. Di sini tahun menunjukkan tahun 2020. Kemudian bulannya menunjukkan bulan keempat, yakni April. Hari dari hari Ahad sampai hari Sabtu. Satu minggu ada 7 hari, yakni hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Masih ingat lagunya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Nah, itu satu minggu ada 7 hari. Berarti kalau 2 minggu tinggal menambahkan saja 7 hari ditambah dengan 7 hari sama dengan 14 hari. Berarti 2 minggu sama dengan 14 hari. Kalau 3 minggu berarti 7 hari tambah 7 hari tambah 7 hari berarti ada 21 hari. Oke ya, 1 bulan ada 4 minggu. 1 tahun ada berapa bulan yuk? Ada 12 bulan. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 12 hari. Ada 12 bulan. Sekarang kita akan belajar membaca kalender. Tanggal 1 berarti hari Rabu. Tanggal 2 berarti hari Kamis. Tanggal 3 berarti hari Jumat. Seperti itu seterusnya. Pokoknya kita luruskan dengan hari yang ada di atasnya. Seperti itu ya anak-anak. Oke, Ustazah punya cerita. Siti rencananya bulan April ini akan pergi ke Malaysia. Akan tetapi karena ada pandemi COVID-19, liburan Siti ditunda 3 bulan lagi. Jadi, bulan apa Siti akan berangkat liburan ke Malaysia? Karena bulan ini adalah bulan April. Karena bulan ini adalah bulan April, maka 3 bulan lagi adalah bulan apa? Kita hitung April, Mei, Juni, Juli. Berarti Siti akan berangkat di bulan Juli ke Malaysia. Seperti itu ya. Sudah punya cerita lagi. Edo akan mengikuti lomba seni. Dia ingin membeli gendang dengan Tifa di Bandung. Dia di Bandung sekaligus berlibur juga dengan pamannya. Dia di Bandung selama 3 minggu. Jadi, berapa hari ya dia di Bandung? Tadi sudah kita bahas bahwa 1 minggu ada 7 hari. Berarti kalau 2 minggu ada 14 hari. Kalau 3 minggu berarti 7 hari ditambah 7 hari ditambah 7 hari. Berarti ada 21 hari. Jadi, Edo ada di Bandung selama 21 hari. Kira-kira gendang dan juga Tifa yang dibeli Edo di Bandung termasuk alat musik apa ya? Gendang, Tifa, tamborin, dan juga marakas itu termasuk alat musik ritmis, yaitu alat musik yang tidak bisa membunyikan nada-nada tertentu. Ia hanya bisa mengiringi irama-irama lagu. Seperti ada lagu berirama, alat musik ritmis hanya bisa mengiringi saja, tidak bisa berdiri sendiri. Seperti contohnya ketika kita menari, kita memerlukan musik ya, bisa diiringi dengan gendang dan juga bisa diiringi Tifa ataupun markas dan lain sebagainya. Berbicara tentang tari, ketika menari kita memerlukan pola lantai untuk menunjukkan atau untuk memposisikan diri kita. Misalnya pola lantai yang kita kenal yaitu pola lantai lurus ke depan, seperti gambar berikut. Pola lantai berbentuk lurus ke samping, seperti berikut. Pola lantai yang berbentuk huruf V
seperti berikut. Pola lantai berbentuk lingkaran seperti berikut. Itu adalah pola-pola lantai saat menari yang perlu kita ketahui. Selain menari, ada juga cara untuk menghilangkan suntuk kita atau bosan kita ketika di rumah, yakni dengan menggambar. Di sini, Ustazah akan memperkenalkan menggambar menggunakan teknik percik yang anak-anak sudah kenal. Alat dan bahannya cukup mudah dan bisa kita jumpai di mana-mana, seperti sikat bekas, sisir, palet, dan juga cat air yang penting. Cat air ini akan dicampurkan ke dalam palet menggunakan air. Kemudian palet yang sudah dikasih cat warna, cat air ini ditaruh sini, nanti dicampur air karena dia menggunakan cat air. Ketika ini sudah tercampur air, kita bisa mengaplikasikannya dengan ini, sisir. Dipercik-percikan dari atas seperti ini. Itu adalah cara menggambar menggunakan teknik percik. Selain itu, kita bisa menambahkan juga gambaran kita dengan bahan-bahan alam seperti kulit jagung, daun-daun kering, biji-bijian, dan juga ranting-ranting yang sudah kering. Seperti itu, banyak sekali sebenarnya bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita itu. Nah, saya sudah coba nih menggambar, sudah mencoba belajar jam, habis itu sudah mencoba juga kerajinan menggunakan bahan-bahan alam, tapi masih bosan. Badanku ini perlu bergerak gitu loh. Nah, kalau butuh bergerak, teman-teman bisa banget loh untuk berolahraga di dalam rumah. Dengan cara apa? Dengan cara gerak dasar lutut yang sudah kita kenal. Gerak dasar lutut ini bertujuan untuk menguatkan otot-otot paha. Otot-otot paha bisa dilatih kekuatannya dengan cara gerak dasar lutut. Gerak dasar lutut ada dua macam, yakni gerak jongkok penuh dan juga gerak jongkok setengah penuh. Kalau gerak jongkok penuh itu gambarnya seperti ini. Oke, kalau gerak jongkok penuh, setengah penuh itu seperti ini. Nah, itulah gerak-gerak dasar lutut untuk melatih otot. Selain itu, kita juga bisa berolahraga di dalam rumah dengan cara berjalan ataupun berlari-lari kecil untuk melatih otot-otot kaki kita dan juga melatih keseimbangan diri kita. Nah, kita bisa menggunakan gerak lokomotor seperti jalan, berlari, melompat di dalam rumah. Tapi, kita tidak boleh bermain bola kasti di dalam rumah karena akan mengganggu rumah, akan merusak perabotan yang ada di rumah. Kalau bola kasti kita perlu menggunakan tempat yang luas, bisa di luar rumah, bisa di lapangan yang tertutup, itu bisa. Butuh lapangan yang agak luas supaya tidak mengganggu perabotan yang ada di rumah. Untuk kasti kita membutuhkan bola dan juga pemukulnya bola. Gerak-gerak yang ada di permainan kasti yaitu melempar dan juga menangkap bola. Oke anak-anakku semuanya, itu tadi adalah penjabaran tema 8 yang cukup singkat dan padat. Apabila ada materi yang kurang jelas, kurang dipahami, atau ada penjabaran Ustazah yang kurang jelas, nanti bisa dikomunikasikan atau bisa ditanyakan dengan ayah bundanya. Kalau kurang puas nanti bisa telepon Ustazah atau video call Ustazah, boleh banget. Ustazah akan open video call setiap hari khusus untuk kalian anak-anakku kelas 2. Tetap di rumah, tetap sehat, dan tetap semangat. Baik, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.